Puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2022 antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi. Atas keadaan tersebut, penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat dan meminta agar dijatuhkan talak 1 ba'in sugro dari tergugat terhadap. Pasca dibacakan putusan atas gugatan cerai Ambu Ane Ratna Mustika terhadap Kang Deddy Mulyadi, publik bertanya-tanya, apakah kini Ambu Ane Ratna Mustika sudah resmi menjadi janda? Apakah Kang Deddy Mulyadi kini sudah resmi menjadi duda? Rupanya hal itu direspon oleh pengacara Kang Deddy Mulyadi, Bapak Agus Supriyatna Sarjana Hukum, bahwa status tersebut belum resmi dan berkeputusan inkrah. Apa pasal? Lantaran tergugat Kang Deddy Mulyadi mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Dalam persidangan banding di pengadilan tinggi, bisa saja keputusan hakim berbeda dengan keputusan Pengadilan Agama Purwakarta, yang asalnya Kang Deddy Mulyadi harus menjatuhkan talak ba'in sugro kepada istrinya. Kemudian di pengadilan tinggi bisa saja tidak demikian. Tentu akan merujuk pada fakta persidangan dan dalil-dalil yang diuji di tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Jadi, keputusan cerai Ambu Ane Ratna Mustika dan Kang Deddy Mulyadi masih harus menunggu waktu, masih harus terus berproses. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, apa arti talak ba'in sugro? Lalu apa kewenangan hakim mengabulkan gugatan Ambu Ane Ratna Mustika dalam hal talaknya? Bukankah talak dalam hukum Islam adalah hak suami? Peristiwa perceraian atau gugatan Ambu Ane Ratna Mustika selain menggegerkan jagat publik, diantaranya juga terdapat beberapa pengetahuan hukum dan informasi penting yang bisa dipelajari oleh masyarakat. Di antaranya soal dinamika kehidupan rumah tangga Kang Deddy Mulyadi dan Ambu Ane Ratna Mustika. Kemudian soal rahasia-rahasia yang terekspos, perseteruan yang sensitif yang memanas, termasuk ilmu baru dan istilah hukum dalam lingkup perceraian. Sebagian netizen diantaranya mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi jangan bercerai, jangan menjatuhkan talak terhadap istrinya, sebab talak adalah hak suami. Apakah pernyataan ini benar? Ternyata setelah dipelajari secara seksama bahwa istri bisa meminta cerai kepada suaminya lewat perantara pengadilan, dan pengadilan berhak memutus perkara soal dikabulkan atau ditolak permintaan istri tersebut. Jika permintaan cerai dari istri diterima dan dikabulkan pengadilan, maka pengadilan akan memerintahkan seorang suami untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya. Jika permintaan cerai dari istri diterima dan dikabulkan pengadilan, maka pengadilan akan memerintahkan seorang suami untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya. Dengan kata lain, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan talak terhadap permintaan cerai dari seorang istri atau sebaliknya. Dalam fikih sudah diatur soal kewenangan hakim dalam menceraikan suatu perikatan perkawinan atau dengan istilah at-tafriq al-qadai. Jadi dalam hal ini, meskipun Kang Deddy Mulyadi tidak mau dan tidak berniat menceraikan istrinya Ambu Ane Ratna Mustika, namun jika hakim memutus perkara cerai, maka terjadilah perceraian. Selanjutnya, saat putusan hakim kemarin dibacakan dalam sidang gugatan Ambu Ane Ratna Mustika terhadap Kang Deddy Mulyadi, hakim menyebut soal talak ba'in sugro. Lalu apa itu talak ba'in sugro? Talak dalam syariat Islam adalah memutuskan hubungan antara suami istri dari ikatan pernikahan yang sah menurut syariat agama Islam melalui pernyataan bahasa, kalimat, atau apapun yang dimengerti dan dipahami, baik diniatkan atau tidak. Beberapa imam fikih dalam kajian fikih Islam kontemporer berbeda pandangan, diantaranya soal niat atau tidak dari ucapan suami terhadap istrinya manakala mengucapkan talak. Di antaranya ada jenis talak yang sah lantaran bahasa yang diucapkan merujuk pada upaya talak, walaupun sebetulnya tidak diniatkan sama sekali. Tapi ini jadi pelajaran berharga bahwa talak
bukan mainan kata-kata yang mudah diumbar seorang suami terhadap istrinya. Lalu soal talak bain adalah jenis yang menghilangkan ikatan pernikahan saat itu juga. Talak bain terbagi ke dalam dua bagian, yaitu talak bain sugro dan talak bain kubro. Talak bain sugro berlaku dalam talak 1 bain, talak 2, dan talak 3. Dalam masa talak bain 1 atau 2, maka suami diperbolehkan untuk kembali kepada istrinya dengan cara akad nikah kembali, walaupun masih dalam masa iddah dan bukan dengan cara rujuk. Pengetahuan soal perceraian ini tentu penting diketahui dan difahami agar suatu pasangan suami istri bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan hati-hati dan terus saling memupuk cinta. Perjalanan proses perceraian Kang Deddy Mulyadi dan Ambu Ane Ratna Mustika memberikan banyak hikmah bahwa kita semua dapat belajar tentang bagaimana cara mengelola kehidupan rumah tangga. Utamanya soal membangun komunikasi yang intens antara suami dan istri sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Meskipun dalam materi gugatan Ambu Ane Ratna Mustika mencantumkan nafkah yang tidak dikasih oleh Kang Deddy Mulyadi, namun sebenarnya tidak elok sekelas pejabat memperbincangkan soal nafkah. Mereka hidup berkelimpahan. Ambu seorang bupati dengan kebutuhan yang sudah dipenuhi oleh negara. Artinya, kadang masalah dalam rumah tangga bukan soal uang, namun soal syukur dan komunikasi yang cair. Di lapangan, tidak sedikit suami istri yang hidup rukun meskipun mereka hidup dalam kesusahan. Fakta-fakta tersebut menjadi gambaran bahwa dalam rumah tangga kadang harta bukan soal yang istimewa. Atau munculnya materi gugatan soal KDRT psikologis juga menjadi pengetahuan penting bahwa betul sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, ucapan verbal yang dapat menyebabkan seorang perempuan tidak percaya diri adalah satu dari sekian alasan seorang wanita bisa menggugat cerai suaminya di pengadilan. Namun, alasan tersebut bukan dijadikan dalil bahwa serta-merta perempuan leluasa menggugat suaminya. Semestinya, setiap ada persoalan, setiap ada cekcok, itu harus saling memaafkan dan saling memperbaiki diri.